Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifda Kabiran, SPD. Saya guru di SMP Negeri 16 Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Pada kesempatan ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya. Rangkaian pembelajaran yang saya siapkan terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini video per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Bu. Pagi Bu. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ya, Novan sebagai ketua kelas silakan pimpin teman-teman untuk kita berdoa bersama sebelum memulai proses pembelajaran. Silakan Novan. Ya, baik Bu, terima kasih Bu yang diberi kepercayaan kembali untuk memimpin. Jadi untuk teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Novan. Ya. Sama-sama Bu. Selanjutnya Ibu mau tanya, semuanya hadir hari ini? Lengkap Bu, hadir. Hadir Bu. Pak La Aco hadir? La Aco hadir, La Aco? Hadir Bu, hadir. Sri, hadir Sri? Hadir Ibu. Ya. Ibrahim hadir? Wah, Emi. Hadir Bu. Hadir Bu, hadir. Sinar. Hadir Ibu. Amrullah. Hadir Bu. Tafiana. Hadir Bu. Hafia. Hadir Ibu. Ya, terima kasih. Berarti hari ini kalian semua semangat untuk belajar hari ini ya? Semangat Bu. Bu. Ya. Oh, semangat. Iya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini, Ibu mau ingatkan kembali kepada kalian, apakah kalian masih ingat pertemuan kita sebelumnya materinya tentang apa ya? Hari ini kan kita belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Apakah ada yang masih ingat pertemuan kita yang lalu kita cuma sebatas apa? Sebatas mengenal apa? Saya Bu. Iya, silakan Sri. Sri atau Emi? Kemarin belajar bilangan Bu, macam-macam bilangan. Iya. Ada yang lain? Jadi pertemuan kita yang lalu, pertemuan kita minggu lalu itu mengenal bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat. Hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dengan tujuan pembelajaran, diberikan masalah kepada kalian, kalian mampu menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan dengan berbantuan kartu bilangan dengan tepat. Ya, jadi pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan alat peraga supaya bisa memudahkan kalian untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya. Kalian masih semangat untuk belajar? Masih semangat ya? Masih semangat ya? Ya Bu. Ya. Pembelajaran kita pada hari ini
Pertama kita mulai dengan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan isi, dan terakhir dengan kegiatan penutup. Di mana lingkup materinya hanya fokus pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, bisa kita mulai untuk belajarnya? Bisa ya? Bisa, Semangat Bu. ya? Bisa, Bu. Oh ya. Bisa. Ya. Ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kalian mampu menyelesaikan soal yang berhubungan dengan dan pengurangan bilangan bulat pada kehidupan sehari dan berbantuan kartu positif negatif. Ya. Masih terlihat pada layar kalian? Itulah yang disebut dengan garis bilangan. Bilangan. Nah, ada yang masih ingat bilangan bulat itu terdiri dari apa saja? Positif, Bu. Saya Ibu. Ya, silakan Wak bulat Ibu. Negatif, Bu. Ya. Jadi, ketika kita mau melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, ketika operasinya adalah operasi tambah dengan bilangan positif, maka kita melangkah ke kanan. Dan ketika operasinya adalah operasi penjumlahan dan bilangannya itu adalah bilangan negatif pada penjumlahan, maka kita akan melangkah ke kiri. Ini cuma sebatas tentang pengenalan garis bilangan pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Nanti sebentar kalian akan menyelesaikan masalah kalian yang ada pada LKPD dengan berbantuan kartu positif negatif yang lebih mudah dari garis bilangan. Ya, silakan perhatikan dan mengamati. Di sini ada terletak, karena memang gambarnya sedikit kurang jelas, kalian perhatikan di sini adalah Ciamis, kota Ciamis, kemudian yang ini adalah kota Bandung. Di mana kota Ciamis yang ada di dalam tanda kurung itu menyatakan selisih suhu hari ini dengan hari kemarin. Jadi hari kemarinnya itu 28 derajat, sementara hari ini itu sudah turun -3. Ya, berarti dari suhu kemarin 28 derajat dengan suhu hari ini, berarti Ciamisnya saat ini suhunya berapa derajat? Ada yang tahu? Lima, Bu. 25. Siapa yang jawab? Ya, Baim ya. Kita berikan aplaus buat Baim. Ya, silakan perhatikan untuk yang kedua, untuk kota Bandung. Suhu yang kemarin itu 31 derajat. Hari ini ada penurunan 1 derajat. Maka suhu hari ini berapa ya? Ada yang 30, Bu. Ya. Benar ya? Emi hebat. Ya, kita lanjut. Ya, silakan kalian perhatikan. Ini adalah petunjuk penggunaan media kartu positif negatif. Di mana kartu merah kita lambangkan dengan bilangan negatif. Kemudian kartu kuning kita lambangkan dengan bilangan positif. Di mana ada aturan penjumlahannya. Untuk aturan penjumlahan, jika kartu positif dan negatif berpasangan atau memiliki pasangan, maka hasilnya sama dengan sepasang kartu dan hasilnya sama dengan 0. Untuk memudahkan kalian dalam penggunaan kartu positif negatif pada penyelesaian soal nanti pada LKPD. Kemudian untuk aturan pengurangan juga seperti itu. Jika kartu positif dan kartu negatif bertemu, maka bisa kita katakan sebagai sepasang kartu dan hasilnya adalah sama dengan 0. Ya. Selanjutnya, Ibu akan share tentang LKPD yang sudah Ibu bagikan kepada kalian via WA. Silakan dibuka dan Ibu lanjut dengan melihat LKPD-nya.
Ya, pada LKPD yang sudah Ibu bagikan, karena kalian cuma 11 orang, maka kita bagi kelompok kita hari ini ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Amrullah, Laaco, dan Waemi. Kelompok 2, Ibrahim, Hafia, Sinar. Kelompok yang ketiga, Fikri, Sri, Novan, dan Flavi. Ya. Silakan ketua-ketua kelompok, Ibu tentukan langsung. Amrullah, ketua kelompok 1, kelompok 2, Ibrahim, dan kelompok 3, Flavi. Silakan ketua-ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil lembaran LKPD yang sudah Ibu siapkan. Kalau memang belum dapat, silakan diambil. Dan petunjuknya kita sama-sama jelaskan sebelum kalian mengerjakan. Ya, sudah terlihat di tangan Ibu terkait dengan kartu bilangan ya. Jadi kartu bilangan yang sudah Ibu siapkan di sini nanti akan Ibu bagikan per kelompok sehingga dalam penyelesaian soal pada LKPD tidak memudahkan kalian untuk menyelesaikan. Ya, sekalian ketua kelompok maju ke depan untuk ambil ya. Ya, oke. Dan silakan kita sama-sama melihat hasil LKPD-nya. Masing-masing kelompok silakan duduk berkelompok dan kita membahas bersama sebelum kalian mengerjakan. Ya. Petunjuk untuk pengisian LKPD yang pertama, jangan lupa isi nama-nama kelompok kalian pada LKPD-nya. Kemudian yang kedua, diskusikan bersama-sama setiap aktivitas yang terdapat pada LKPD-nya. Dan yang ketiga, gunakan alat peraga kartu positif negatif untuk menyelesaikan masalah. Waktu kalian 20 menit dari sekarang. Ya, oke. Silakan. Ibu berikan waktu kepada kalian untuk menyelesaikan soal sebanyak 20 menit. Dan itu, silakan. Yang mau ditanyakan? Kelompok 1, jelas? Kelompok Amrullah. Bu, ini lagi dipelajari, ya. Bu. Tidak ada masalah kan? Sampai sekarang Ya. masih bisa, Bu. Ya, silakan dicoba dengan menggunakan kartu positif negatif ya Pak. Ya, Amrullah ya, biar bisa selesaikan dan mendapat jawaban yang pasti. Ketua kelompok 2, Ibrahim. Ibrahim, ada masalah dengan teman-teman kelompok? Kelompok 2 bisa, Bu. Oke. Kelompok 3. Flavi. Aman, Flavi? Aman, Bu. Oke. Ya, waktunya tinggal 5 menit. Iya, waktunya selesai. Ya. Kelompok mana yang mau menyelesaikan untuk soal nomor 1? Dan langsung mempraktekkan berapa kartu bilangan yang akan digunakan untuk penyelesaiannya. Nanti Ibu akan langsung menunjukkan berapa jumlah dari setiap option A. Untuk soal nomor A, berapa jumlah kartu positif dan negatif, silakan disebutkan saja. Nanti Ibu akan langsung menunjukkan jumlahnya dan kita sama-sama melihat buktinya bahwa jawabannya benar atau salah. Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Yang nomor 1 bagian A, negatifnya ada 5, Bu. Berarti harus pakai kartu bilangan yang negatif 5, Bu. Oke, Ibu akan angkat. 5 ya? Ya, Bu. 2, 3. 3. Sudah, Bu. Lalu yang positifnya yang warna kuning, 3, 4, 5. Positifnya? 2, Bu. 2. Yang warna kuning 2, Bu. 2. Ya. Oke, silakan dijelaskan. Tadi Ibu bilang nanti ditempel, Bu. Kalau ditempel dapatnya berpasangan berarti 0, Bu. Berarti merah sama kuning ditempel 1. Ya. Ya. Ini berarti Ya, 0, Bu. berpasangan. Hasil Ya.
lagi Bu. Oke. 0 Bu. Satu lagi Bu, masih Oke. tersisa kuning. Iya. Ya. Oke. Ya Bu. Tersisanya 3 merah Bu, 3 merah. berarti hasilnya 3 merah tadi kalau kalau merah itu negatif berarti negatif 3 Bu, negatif 3. iya, betul sekali. Kita berikan aplaus, berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Untuk bagian B-nya? Untuk Ada bagian merah semua Bu, merahnya ada 5. Terus merahnya 2 lagi Bu. sebentar. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Ya. Wah, merahnya juga ada 5. Ya. Merahnya ada 5. Terus merahnya 2 lagi Bu. Merahnya 2 lagi. Iya. Iya. Kalau gitu karena semua merah jadinya hasilnya merah semua kan Bu? Iya, betul sekali. Jadi 7 negatif. Hasilnya? Negatif 7 Bu, negatif 7. Iya, betul sekali. Hasilnya negatif 7. Kelompok 1 dan kelompok 2 bisa perhatikan ya. Bisa Apakah ada Bu. jawaban yang lain dari kelompok 1 dan kelompok 2? Kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada memiliki jawaban yang lain? Sama Bu, jawabannya Bu. Tidak Ibu, sama Oke. Ibu. Oke. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, LKPD-nya dikumpulkan ya. Kita kelompok langsung maju untuk serahkan LKPD-nya. Sebelum diserahkan difoto dulu sehingga jangan sampai ada penambahan jawaban ketika jawaban teman yang benar bisa diganti kan? Ya. Jadi difotokan dulu sebelum kita bahas sehingga tidak ada yang mau ganti jawaban ketika jawabannya salah. Oke, kita lanjut. Bagian yang ketiga C. 3 Bu, 3. Kan 5 kurang 2, 3 Bu. Oke, berarti perlu menggunakan kartu bilangan juga? Atau tidak? Tidak usah Bu, soalnya gampang Bu, soalnya Oke. gampang. Oke, bagian yang keempat, bagian D. Negatif Kartu 2 tambah negatif 5. Berarti merahnya 2, Ya, Merahnya 5. tambah merahnya 5 lagi Bu. Nah, ya. Oh sama Bu, yang kayak di atas Bu, yang di Iya. bagian B Bu. Berarti jawabannya minus 7 Bu, minus 7. negatif 7. dari hasil yang kalian dapat, apa yang bisa kalian simpulkan untuk bagian A, B, C, dan D? Kelompok 1. Kelompok 3 Bu, kelompok 3. Iya, iya betul lagi, Ibu lupa. Kelompok 3, ada yang bisa disimpulkan dari jawaban yang kalian temukan, ada jawaban yang sama, ada jawaban yang berbeda. Bisa Kalau kalian negatif, berikan kesimpulan? kalau negatifnya lebih besar, ditambah positifnya kecil, hasilnya negatif Bu. Iya. Kalau negatif ditambah negatif, hasilnya negatif Bu. Iya. Kalau positif yang besar kurang positif yang kecil, hasilnya tetap positif Bu. Iya. Itu saja Bu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ya, silakan untuk kelompok 2. Kelompok Untuk 1 Bu, kelompok nomor 2 bisa 2 Bu. selesaikan nomor 2 ya? Atau kelompok 1? Nomor 1 Bu. Oke, kelompok 1. Silakan Amrullah. Oke. Kami tadi sudah diskusi Bu untuk menyelesaikan yang nomor 2 ini. Kami baca soalnya dan kami gunakan alat peraganya juga. Ya. Yang pertama kami di sini melihat dulu pertama suhu daging Bu ada negatif 3 derajat. Berarti dia itu kartunya warna Warna merah ya? merah 3 Bu. Iya. Kemudian setelah dikeluarkan dari freezer, suhunya naik. Kalau naik itu
dari hasil diskusi kami berarti dia menjadi lebih hangat Bu dari suhu yang awal. Berarti dia ditambah dengan kartu warna kuning Bu sebanyak 8 buah. Ya. Kemudian dihitung dan tersisa itu adalah 5 kartu kuning. Nah, jadi kami simpulkan suhunya itu daging ketika berada di luar freezer adalah 5 derajat Bu. Karena menyisakan 5 kartu kuning Bu. Iya, benar sekali. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 1 Bu. Oh, ya Allah, Ibu ini lupa. Kelompok 1. Ya, Amrullah sama teman-teman. Ya, dan terakhir kelompok 2. Kelompok 2, Ibrahim dan kawan-kawan. Ya Bu, saya coba jawab. Iya, silakan Sinar. Untuk penyelam itu kan dia menyelam dulu Bu 2 meter. Iya. Terus dia menyelam lagi ke dalam 2 meter lagi. Kemudian turun lagi 5 meter. Jadi Bu itu kartu kuning semua Ibu. Iya. 2 ditambah. Ya, kartu kuning atau kartu merah? Kuning Bu kalau menurut kelompok kami Bu. 2 tambah 2 tambah 5 Ibu. Jadinya 9 kartu kuning. Betul Kak Ibu kira-kira Bu mau bimbingannya Bu? Apakah ada kelompok lain yang punya jawaban berbeda? Kartu merah Ibu. Ya, coba. Tia bisa jelaskan Tia? Ya, kartu merah 2. Iya. Karena dia turun, makanya kurang dengan kartu merah 5. Iya. Nah, karena kartu merah 2 kurang dengan kartu merah lagi 5, makanya kurang dengan kurang menjadi tambah. Berarti kartu merah 2 tambah 5. Jadi positif 3. Ada yang punya jawaban lain? Ingat ya, kita untuk masalah permukaan air laut itu ketika bendanya ada di atas permukaan maka bernilai positif. Di bawah permukaan air laut maka bilangan angkanya dalam bentuk bilangan negatif. Ingat itu, sudah sempat Ibu ingatkan di pertemuan sebelumnya. Ada yang punya jawaban lain? Saya Bu. Iya, silakan. Kelompok 1.1. Kelompok 1, silakan. Yang pertama, mula-mula kan dia 2 meter di bawah permukaan laut, Bu. Ya. Jadi dia berada pada nilai negatif. Jadi kita ambil kartu merah ya, Bu. Ya, kartu merahnya 2. Selanjutnya, dia kan menyelam turun lagi ke kedalaman 2 meter. Berarti kartu merahnya ditambah 2 lagi ya, Bu. Iya. Kemudian turun lagi sedalam 5 meter, berarti kartu merahnya ditambah 5 lagi. Berarti saya hitung semua kartu merahnya jumlahnya ada 9, Bu. Ada 9. Berarti bisa kalian simpulkan untuk jarak yang penyelam tempuh itu berapa meter di bawah permukaan laut? Ya, jaraknya 9 meter ya. 7 meter. Ya, coba perhatikan baik-baik. Perhatikan ya. 5 Ibu. Orang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut posisinya. Ya. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, setelah dia merasa nyaman di 2 meter itu, kemudian dia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Pahami soalnya baik-baik anak-anak hebat. Maka yang ditanyakan berapa jarak yang ditempuh penyelam pada posisi terakhir dari permukaan laut? Saya Ibu. Ada, ya silakan. 7 meter Ibu di bawah permukaan laut. Iya, bisa diberikan penjelasan lebih 5 meter. Pak? Bisa berikan penjelasan lebih detail Sinar biar teman-teman bisa memahami jawabannya.
Karena Ibu, dia itu tadi nyemplung menyelam di kedalaman 2 meter. Ya. Nah, di kalimat kedua itu Ibu mengulang lagi bahwa dia posisinya masih di 2 meter itu. Kemudian turun lagi sedalam 5 meter, sehingga 2 tambah 5 meter, 7 meter di bawah permukaan laut, Bu. Berarti bernilai positif atau negatif? Positif, Bu. Negatif. Negatif, Bu. Negatif Nilai dulu. negatif Negatif sinar dulu. ya, di bawah permukaan laut itu bernilai negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 7. Ya, Ibu. Terima kasih, Bisa Bu. paham semuanya? Sudah, Bu. Nah. Ya. Ibu yakin dari awal memang kalian pasti bisa. Ya. Kemudian ada 2 pertanyaan refleksi dari kalian menggunakan alat peraga. Bagaimana pengalaman kalian untuk menyelesaikan soal menggunakan kartu positif negatif? Mudah atau tidak? Ada yang bisa berikan tanggapannya dari kelompok A? Ibu minta dari setiap kelompok. Kelompok 1 tanggapannya seperti apa? Dari Mudah, 2 Bu. pertanyaan ini. Ya. Lebih mudah, Bu, karena kami lebih mengetahui bagaimana, Bu, cara mengurangkannya, Bu. Kalau yang biasanya masih bingung, Bu. Belum ngerti Ya. apa itu negatif, Bu. Kalau dengan ini lebih mudah, Bu. Ya, terima kasih Amrullah. Kelompok 2. Sama, Bu. Menjadi lebih mudah, Iya. walaupun tadi ada sedikit kebingungan, Bu. Iya. Kelompok. Kelompok 3. Lebih mudah, Bu. Ya. Karena sudah Terima kasih, bisa langsung Novan. menentukan untuk sisa Ya. kartu bilangannya yang warna merah atau warna kuning, jadinya lebih tahu positif atau negatif hasilnya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Novan. Ya. Ya, karena penyelesaian LKPD-nya sudah selesai, maka Ibu mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Tetapi sebelum mengakhiri, marilah kita sama-sama menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa berikan kesimpulan? Ada yang bisa berikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, Ibu sampaikan, selanjutnya kalian ya. Bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya tetap bilangan negatif. Oke, ada yang mau lanjut yang kedua? Kalau positif sama ketemu positif ditambah positif, hasilnya tetap positif, Bu. Iya. Yang lain lagi? Silakan. Wak Emi, bisa kan? Wak Emi. Ya, Bu, kalau positifnya lebih besar dikurangi dengan positif yang lebih kecil, maka hasilnya juga positif, Bu. Iya. Hafia. Hafia, Iya, Ibu. ada yang bisa Iya. berikan kesimpulan lagi? Kesimpulannya yaitu kalau negatif dijumlahkan dengan positif, kita lihat, kalau menurut saya itu lihat selisih lagi, Bu. Ya. Iya. Oke, ada yang lain? Ya. Dari apa yang disampaikan oleh teman-teman, Ibu yakin kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini, dan kalian sudah menyampaikan tentang refleksi dari pembelajaran kita. Semua paham tentang materi ini ya? Paham dengan Paham, penggunaan Bu. alat peraga ini ya? Alhamdulillah Ya. paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Paham, Ibu. Oke, berarti Ibu mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, tapi jangan lupa pulang. Silakan buka buku Matematika kelas 7 semester 1 bab 1 tentang bilangan bulat untuk materi kita yang selanjutnya, yakni tentang menyelesaikan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, sebelum Ibu mengakhiri, sudah ada lembar evaluasi yang sudah Ibu siapkan untuk kalian selesaikan, dan silakan kalian selesaikan dan kirim ke WA Ibu. Ya.
Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pertemuan ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.